Chenmo, bukan maksudku mengkritikmu. Ini kan cuma pekerjaan, cuma seorang wanita. Nanti saat aku sukses. Pekerjaan dan wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Lianzi, kamu benar. Pekerjaan hilang bisa dicari lagi, wanita pergi bisa dikejar lagi. Tapi minuman ini, kalau tidak diminum, itu dosa. Perselang. Prestasi seperti ini masih berani minta bonus? Gaji bulan ini juga jangan harap, besok tidak usah datang lagi. Chenmo, kamu tidak bisa memberiku yang kuinginkan. Kita sudah tidak berjodoh lagi. Lianzi, jangan marah. Aku memang tidak bisa memberimu yang kau inginkan, tapi aku ingin memberimu saran. Lain kali kau pergi kencan. Jangan pilih restoran semahal ini, dompet pacarmu tidak akan kuat. Kamu. Sahabat baik. Haha, ada yang menyalakan petasan. Kamu benar-benar mabuk. APA kamu tolai. Sudah lama aku mengetuk pintu, kamu. Wah, ada uang beli minuman tapi tidak ada uang bayar sewa? Kakak Wang, Anda benar. Aku memang seharusnya tidak pakai uang untuk beli minuman. Bagaimana kalau begini? Besok pagi aku akan pergi kerja keras, berusaha. Segera mengumpulkan uang untuk membayar Anda. Jangan banyak bicara, cepat masuk dan kemas barang-barangmu. Malam ini juga harus pergi. Kakak Wang, sudah larut malam begini. Mau suruh aku pindah kemana? Beri aku tenggat waktu 1 hari lagi. Cuma 1 hari, besok. Pasti akan transfer uangnya kepada Anda. Aku kasih kamu 1 hari. 1 hari ya 1 hari. Humph. Xiao Tang, buka pintu. Aku Kakak Wang. Kakak Wang, tunggu sampai aku dapat bayaran live streaming hari ini. Akan kubayar sebagian uang sewanya dulu. Boleh? Xiao Tang, kata-katamu itu. Seperti kita tidak akrab, ya kan? Soal sewa. Kakak Wang bisa memaafkanmu. Kakak Wang mengerti, tergantung kamu bisa membalas kebaikan atau tidak. Hihihi, Jangan sentuh aku. Kakak Wang, tolong hargai aku. Soal uang sewa, aku akan berusaha membayarnya secepat mungkin. Xiao Tang, bukan maksudku mengkritikmu. Live streaming ala kadarmu itu, berapa orang yang menonton semalam? Asal kamu setuju dengan kakak Wang, soal tempat tinggal, Wang gejamin kamu bebas khawatir. WK. Lepasin aku. Kalau gini lagi, aku lapor polisi. Lapor aja. Lihat om polisi percaya kamu atau aku. WK. Aku tahu kamu susah, haha, aku tahu kamu datang. Minggir. Berhenti. Kamu mau ngapain? Hahaha, lihat kamu yang melarat ini. Mau jadi pahlawan gadis cantik ya? Lepasi dia. Wah, keras banget ya. Ini kan masyarakat hukum. Aku gak percaya. Kamu bisa apa? Ayo, sini gebuk di sini. Jangan masaku. Gebuk sini. Aku kasih tahu, sekali ini aja, biaya rumah sakit. Kerugian mentalku, hari ini aku hitung sama kamu. Ayo gebuk. Chenmo, jangan gegabah. Ayo, gebuk sini, gebuk. Ayo sini, gebuk sini. Terdeteksi tuan rumah dalam kesulitan, sistem pembelian kilat otomatis diaktifkan. Sistem beli kilat 1 yuan, barang kilat diperbarui setiap hari. Beli sekali saja, barang kilat hari ini, kurs sementara. Rasio tukar mata uang 1 100.000. Sistem 1 100.000, artinya aku beli 1 yuan bisa dapat 100.000? Gak mungkin deh. Jangan-jangan penipuan? Xiao Tang, kamu pikir-pikir dulu, soal sewa. Uang pasti bebaskan, WK. Kamu minggir. Kalau gini lagi benar aku lapor polisi. Aduh kamu. Kamu minggir. Aku bisa bantu lapor polisi. Kontrak sewa kita. Jelas-jelas tertulis, kamu gak bayar sewa. Coba tebak om polisi datang tangkap aku. Tangkap kamu? Hahaha. Cukup. Kamu beneran gebuk ya? Uangnya Wang, aku bayar, tapi kamu janji. Jangan ganggu Xiao Tang lagi. Sekarang gak cukup. Aku kasih tahu, cuma ini sekali. Selain sewa, kerugian mentalku, aku kasih tahu. Gak ada 20-30 ribu, kamu sanggup ganti? Udah begini, coba aja deh, 1 yuan. Aku masih bisa bayar. Aku kasih tahu, hari ini aku bakal ngejar kamu di sini.
Aku Bagel Jeter kamu, aku kasih tahu. Aku gak peduli kamu bisa gak bisa ganti rugi. Kalau aku salah, nama Wang bakal kutulis terbalik, biar kamu hancurin aku. Beneran masuk, bukan penipuan. Dan kamu, Xiao Tang. WeChat masuk 30.000 yuan. Lihat HP. Saya Pa? Pinyaku. Chanemo, Emogo, Mogo, lihat nih urusannya jadi begini, ini. Besar nih kill aku, ini kan, lebih baik damai-damai aja kan? Demai bawa rezeki, hahaha. Yang nama Wang, uangnya udah aku transfer. Ingat janjimu, jangan ganggu dia lagi. Oke, serahkan padaku. Maaf ya urusannya jadi begini. Kalian, istirahat yang cukup, aku duluan ya, hahaha. Selamat malam. Tunggu dulu. Kamu masih ada minuman? Hah? Aku juga mau minum. Minuman sih ada. Bawa minumannya ke kamarku. Akhirnya bangun, saudaraku. Kamu di mana sih? Minum-minum kok orangnya hilang, hai? Bicara dong, udah jam berapa masih mimpi? Jangan lupa makan, kamu di mana sih? Jangan lupa makan, aku tunggu kamu makan atau enggak? Di meja ada susu panas dan roti. Jangan lupa makan kalau udah bangun. Xiao Tang, tenang aja, selama aku ada. Gak ada yang berani ganggu kamu lagi. Mau. Chenmo, jangan terlalu tekanan. Aku nggak butuh kamu ngapa-ngapain. Ini semua bukan mimpi. Ini pertama kalinya dia. Kamu lama banget sih, ngapain sih? Aduh, Kamu, kok keluar dari kamar ini? Bukannya kamar ini tempat si cewek? kamu ngapain sih? Oh, pantas aja bangun-bangun gak ketemu. Kamu di mana sih? Kamu tadi malam, nggak tidur di sini kan? Boleh juga kamu. Makan enak ya? Waduh, ngomong apa sih? Kecilin suara, jangan asal ngomong. Nanti sebenarnya. Nggak benar deh, tadi pagi pas aku bangun, waktu nelpon. Lihat tuh cewek turun tangga terus. Ada orang naik BMW nyariin dia, kelihatannya. Kayak anak orang kaya. Turun tangga? Kapan? Udah lama? Panik banget sih lu tuh cewek. Jangan-jangan pacar lu ya? Bukan, kan lu baru di Dampnanian. Kok bisa? Cih, salah ngomong deh aku, maaf ya. Hello yang NG Dampnanian. Banyak mulut. Bukan. Tungguin aku dong emau. Tolong jangan cari aku lagi.
Uangnya belum aku pakai, bisa aku kembalikan utuh. Apaan sih? Aku Qin Sanhao, masa mikirin uang segitu? Kalau kurang, nanti live aku kasih lebih. Ini bukan soal banyak atau sedikitnya uang, Tuan Qin. Aku tahu maksudmu, tapi tolong kamu juga pahami. Aku bukan tipe orang begitu, meski penghasilan liveku nggak banyak. Tapi setiap sennya, hasil jerih payah sendiri. Kalau kamu pikir dengan kirim hadiah bisa mencapai tujuan tertentu, maka hari ini adalah pertemuan pertamaku denganmu. Dan juga yang terakhir. Minarek. Per character. Aku suka HMPH, cewek sok suci. Di dunia ini belum ada cewek yang gak bisa kubeli. Dengan uang. Watch Xiao Cheng. Aku mana mungkin orang begitu, salah paham semua ini. Ini sebenarnya aku. Enmo. Aduh. Siapa yang Tan Putus 2 hari berturut-turut? Chen Mo. Sial banget nasib. Xiao Tang. Ini siapa? Kebetulan banget ya. WK. Maaf ya. Bro, kan aku bilang tuh pacar barumu. Pasti disokong anak orang kaya. Diam lu. Hahaha, kalian ngobrol saja, haha. Aku cuma jalan-jalan, hahaha. Kami cuma lewat, mau makan siang. Kebetulan ketemu. Chenmo, aku. Kamu mau kencan ya? Bukan, aku dan dia, bukan seperti yang kamu pikir. Aduh, kan sudah kubilang, kita kan sudah dewasa. Masing-masing punya pilihan, kan? Pulang sana. Aduh, kan sudah kubilang spaghetti itu harus dicampur semen nomor 42. Si tampan, kamu siapa bagi Xiao Tang? Aku tetangga Xiao Tang. Dia pakarku. APA, Su Xiao Tang. Aku kan donatur nomor 1 di Livestream MU. Kamu malah mempermainkanku? Pertama, justru karena kamu donatur nomor 1 di Livestreamku. Aku mau ketemu kamu, tapi cuma sekali ini. Kedua, kita semua sudah dewasa. Aku dan Chenmo resmi. Tidak sembunyi-sembunyi. Apa kelebihan dia dibanding aku? Kamu memilih dia, bukan aku? Tuan Qin, tolong hormati Xiao Tang. Kamu siapa? Aku kan putra mahkota grup Qin. Berani-beraninya kamu mengaturku? Tuan Qin. Orang bijak bicara, bukan main tangan. Kalau kamu benar-benar suka Xiao Tang, kejar dia dengan baik, kamu harus menghormatinya. Kamu tidak bisa hanya karena statusmu sebagai donatur nomor 1. Lalu semena-mena. Lagi pula, Xiao Tang sudah bilang dengan jelas. Jadi sebaiknya kamu tidak usah mengganggunya. Wah, pandai juga bicara manis. Aku penasaran. Apa yang bisa kamu berikan kepada Xiao Tang? Makan hari ini, besok belum tentu? Atau mau tinggal bersamanya? Di kontrakan kumuh ini? Oh iya, katanya ayah Xiao Tang masih dirawat di rumah sakit. Biayanya setiap hari tidak sedikit. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Jual semua barang? Atau jual darah dan ginjal? Qin Zhenhao, cukup. Chenmo adalah Chenmo, aku adalah aku. Urusanku tidak perlu dia tanggung. Dan tidak perlu kamu ikut campur. Wah, tadi bilang dia pacarmu kan? Cepat sekali kamu bikin batas, ya? Si imut-imut, jangan sok jagoan di sini. Kamu dan aku beda dunia. Anjing lucu harus selalu mendongak ke aku, ngerti? Lihat itu apa? Kayaknya seumur hidup belum pernah nyetir ya? Pikir dengan omongan manis doang. Xiao Tang bakal setia sama kamu? Dunia ini kejam, tanpa uang kakimu. Cuma akan diliputi duri, tanpa uang gak ada cewek. Yang Keiko Sisha sama Camo. Gimana, mau ku bantu? Ku pinjemin mobilku buat 2 hari. Si imut? Pakai sandal jepit jelek keliling, mau ngegebet. Chenmo, kamu gak bisa kasih yang ku mau. Kita udah selesai. Kamu benar, aku memang gak bisa kasih yang ku mau. Terdeteksi host dalam kesulitan, sistem beli langsung otomatis aktif. Beli langsung 1 yuan, barang update tiap hari. Beli sekali saja, hari ini Rolls-Royce. Beli langsung 1 yuan kali ini ternyata Rolls-Royce. Rolls-Royce, cuma 1 yuan.
Si imut, lihat mobil konvertible gue ini? Kerja seumur hidup juga gak bakal mampu beli, hahaha. Gak boleh, aku gak boleh kalah di sini. Pembayaran host berhasil, barang sedang dibuat, hitung mundur mulai. Waduh, ternyata bikin barang butuh waktu ya. Cepetan-cepetan. APA. Pura-pura bigo, pura-pura gak dengue ya? Si imut, kamu tahu apa itu orang kaya beneran? Modal kamu? Pikir bisa kasih bahagia buat Xiao Tang? Kamu cuma sampah di selokan. Cukup Qin Zanhao. Berdasar apa kamu menghinanya? Xiao Tang, kok selalu bela dia? Orang ini ada bagusnya apa? Cuma anak miskin. Mobil sendiri aja gak mampu, pantas kamu begitu? Nilai seseorang bukan diukur dari uang. Merendahkannya cuma bikin aku anggap kamu kampungan. Kampungan? Kamu gak kampungan? Coba suruh bapakmu, yang lagi sakit di rumah sakit menderita. Atau mau selamatkan dia? Kamu mampu? Berdasar apa kamu kira aku? Su Xiao Tang, aku cuma bilang satu hal. Asal kamu terima syaratku, biaya pengobatan bapakmu. Aku yang bayar. Gimana? Transaksi ini buat kamu. Nggak rugi kan? Qin Zanhao. Kamu pikir uang bisa beli segalanya? Pikir aku bakal jual diri buat uang? Menjual diri? Itu untuk biaya pengobatan ayahku. Aku sangat khawatir. Setiap hari aku memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang itu. Setiap hari aku memikirkannya. Mengapa takdir memperlakukan aku seperti ini? Xiao Tang, tenang saja. Aku akan membantumu. Qin Zanhao, kamu tidak akan pernah mengerti. Aku lebih memilih menanggung rasa sakit ini sendiri. Lebih baik bekerja 3 pekerjaan sehari, bahkan sampai tidak bisa berdiri, daripada menjual diriku demi uang. Harga diri dan perasaan, apakah ini bisa dimakan? Apakah ini bisa menyelamatkan nyawa ayahmu? Ya, uang memang penting, tapi bukan segalanya. Ayahku selalu mengajariku sejak kecil. Hidup harus punya prinsip dan batasan. Aku lebih memilih bekerja 3 pekerjaan sehari, daripada menjual harga diriku demi uang. Qin Zanhao, kamu tidak akan pernah mengerti. Kebahagiaan sejati bukan dibangun dengan uang, tapi diraih dengan usaha dan keteguhan hati. Penyakit ayahku, aku sendiri yang akan mencari solusinya. Jangan harap bisa menghinaku dengan cara seperti ini. Baik. Sangat baik. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa bertahan? Ini bukan urusanmu. Aku akan menemaninya menghadapi ini bersama. Xiao Tang, kamu benar-benar kuat. Chen Mo, aku sama sekali tidak kuat. Aku hanya tidak ingin mengecewakan ayahku. Dan tidak ingin menyesal nantinya. Xiao Tang, tahukah kamu? Saat ini aku sangat mengagumimu. Bukan karena kecantikanmu, atau keberanianmu. Tapi karena kamu punya keberanian dan kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Kamu harus pahami, kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Tapi tetap melangkah maju meski dengan air mata. Tapi Chen Mo, aku tidak ingin kamu seperti ini. Aku tidak ingin membebanimu. Xiao Tang, kamu benar-benar orang yang paling istimewa yang pernah aku temui. Tenang saja, penyakit ayahmu. Aku akan membantumu mencari solusi, seberat apapun itu. Aku akan selalu di sisimu. Sungguh mengharukan. Chen Mo, apa yang bisa kamu berikan padanya? Su Xiao Tang, aku tetap dengan pendirianku. Asalkan hari ini kau terima syaratku. Biaya pengobatan ayahmu akan kutanggung. Qin Zanhao. Xiao Tang. Adalah sesuatu yang orang dangkal sepertimu takkan pernah pahami. Cuma punya sedikit uang busuk, ku bilang padamu. Mulai sekarang urusan Xiao Tang jadi tanggung jawabku. Tak perlu belas kasihanmu. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, aku akan hadapi bersamanya. Bukan urusanmu. Selesaikan. Jangan APA, gaji kecilmu yang menyedihkan? Atau janji kosongmu yang tak berharga ini? Qin Zanhao, terima kasih untuk peringatanmu. Tapi di dunia ini, ada hal lebih berharga dari uang. Janji Chen Mo, bagiku lebih bernilai daripada uangmu. Aku tak perlu belas kasihanmu. Kami akan berusaha bersama menyelesaikan masalah kami. Wah, berani sekali. Chen Mo, kalau kau lelaki sejati, seharusnya kau tak meninggalkan Su Xiao Tang menderita bersamamu. Kau hanya akan menjadi beban baginya. Ayo sini. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dan raba baik-baik.
Mobil ini adalah sesuatu yang takkan mampu kau beli seumur hidup. Coba pikirkan, apa hakmu? Berdiri di samping Su Xiaotang? Mobilmu memang bagus. Tapi sehebat apapun mobilmu, tak bisa menutupi kekosongan jiwamu. Apa maksudmu? Maksudku, kau cuma bisa pamer dengan uang. Apalagi yang kau punya? Ayo sini. Lihat dan raba baik-baik. Mobil ini takkan mampu kau beli seumur hidup. Coba pikir, apa hakmu? Berdiri di samping Su Xiaotang? Disuruh raba ya raba. Jangan banyak gaya. Su Xiaotang, lihatlah pria macam apa yang kau pilih. Orang sepertinya hanya pantas hidup di kelas bawah selamanya. Rolls-Royce tuan rumah sudah siap. Disuruh raba ya raba. Dasar sampah. Barang bagus apaan sih? Maaf, mobilmu memang tak menarik bagiku. Waduh, kukira apa? Rolls Royce ya? Wah, ini harus kulihat lebih dekat nih. Ini korek api atau mainan model ya? Ah, zaman sekarang masih ada yang pamer beginian. Aku coba tekan dulu. Wah. Ini nggak mungkin. Kok bisa kamu punya Rolls-Royce? Kunci mobil ini pasti palsu. Kamu selalu menjudi orang dari levelmu sendiri. Tapi sebenarnya, banyak orang yang nggak perlu pamer. Buat ngebuktiin diri. Hila. Apa aku lagi mimpi? Hah? Mobil ini, beneran, Bro Chenmo? Maksudku, Mas, jangan-jangan kamu. Enak orang kaya yang sembunyi-sembunyi? Haha. Enmo, mobil ini beneran punyamu? Xiaotang, mobil ini emang punyaku. Tapi itu nggak penting, cuma alat aja. Tenang, semua masalahmu nanti. Aku yang urus. Bohong, nggak mungkin mobil ini punyamu. Orang kaya kamu. Mana bisa beli Rolls-Royce? Pasti karya tahu sewa. Iya, pasti sewa. Ngasih juga percuma, fakta tetaplah fakta. Udah nggak bisa diubah. Jangan sok jago. Punya mobil doang udah sombong. Jangan lupa, Ayah Xiaotang masih terbaring di rumah sakit. Pakai apa kamu mau nolong dia? Qin San Hao, ini juga bukan urusanmu. Aku akan temani dia hadapi semua masalahnya. Kalau kamu cuma orang sengsara yang nutupi diri pakai uang. Ayo, kita jalan-jalan. HM. Oh. Hehe. Aku belum naik. Su Xiaotang. Kamu nggak bisa lari dariku. Halo Dekan San, ini aku. Tolong bantu sesuatu. Enmo, HM? mobil ini punya siapa? Ah, mobil ini punyaku. Enmo, kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Kemarin aja kamu nggak bisa bayar sewa. Ini Rolls-Royce, harganya mahal banget. Oh, mobil ini memang nggak murah ya? Itu. Sebenarnya tadi aku. Ah, aku tahu. Qin San Hao si brengsek itu. Cuma ngandelin duitnya doang. Kamu tadi sengaja bilang aku pacarmu. Biar dia nggak fokus. Biar dia berhenti gangguin kamu, kan? Aku paham. Terima kasih. Xiaotang, kita nggak usah basa-basi. Ah, ini semua beneran. Ini selingkuh. Chenmo, aku bisa beli langsung 1 yuan setiap hari. Enmo, sewa mobil ini. Sehari juga nggak murah.
Ayo cepat balikin. Kalau uangmu kurang, aku masih punya sedikit tabungan. Xiao Tang. Ah. Tadi malam kita. Aku nggak maksa kamu harus gimana. Aku akan bertanggung jawab. Kamu fokus nyetir aja. Xiao Tang, aku lihat kenalan. Aku harus jelasin beberapa hal. Kamu tunggu di mobil dulu ya. Iya, aku tunggu. Nanyan, Kamu masih cari aku buat apa? Udah, ngomong aja cepat. Aku mau cari pacarku, nggak ada waktu buat ngobrol nggak jelas. Nanyan, kamu habis belanja ya? Akhir-akhir ini hidup enak ya? Setelah pisah sama kamu, hidupku jelas lebih baik. Kan minggu depan ada reuni, aku harus dandan dong. Sejak lulus kuliah, terus pacaran. Waktu kamu gak kerja, makan minum pakai uangku. Terus setelah putus, langsung deket sama orang lain. Gak nyangka kamu kayak gini. Kamu cari aku cuma buat ngomongin ini? Untung aku putus sama kamu, emang nggak bisa diajak maju. Kita udah selesai, tapi menurutku beberapa hal. Lebih baik diomongin langsung. Chenemo, Desar Chenemo. Kamu maksa aku di jalanan. Di depan banyak orang marahin kamu, ya? Lihat aja kelakuanmu. Minggu depan reuni, aku bakal bawa pacarku. Ayo pergi bersama, jangan sampai kamu muncul di depan mataku. Aku tidak mau kehilangan muka. Aku datang mencarimu, bukan untuk tujuan lain. Hanya ingin bertanya, barang-barangmu yang tertinggal di rumahku. Pakaian dan barang-barang lainnya, masih mau? Kalau tidak mau, aku akan membuangnya. Cepat buang saja, aku jijik. Baik, Chenmo, apa yang harus aku katakan tentangmu? Berapa banyak uang yang kamu punya? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura di depanku, hanya untuk pamer sekali. Tidak segan menghabiskan semua tabunganmu, menyewa mobil untuk menemuiku. Berpikir dengan begitu aku akan berubah pikiran. Chenmo, aku bisa menilai orang dengan tepat. Kamu hanya orang kesel, tidak durkan untuk hidup sendirian selamanya. Aku juga sangat menyesal tidak melepasmu lebih awal. Tidak, aku menyesal sejak awal memilihmu, orang seperti ini. sudah selesai memaki? Baru dikatakan sedikit sudah protes, masih ingin menipuku naik mobil? Tidak bisa bayar sewa mobil, ingin aku yang bayar? Aku dan kamu sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita sudah selesai, urusanku bukan urusanmu. Enmo, ada apa? Butuh bantuanku? Bagus Chenmo, hari ini kamu sengaja membuatku marah hanya untuk balas dendam di depanku. Tidak segan menyewa mobil dan orang, aku beritahu, tidak mungkin. Aku tidak tertipu dengan cara seperti ini. Tidak perlu, kakak. Chenmo, aku benar-benar memandang rendah padamu. Chenmo, sudah larut. Ayo kita pulang. Ya, Aktingmu cukup meyakinkan, main sampai tuntas. Adik, Chenmo membayarmu untuk datang. Berapa banyak uang yang dikeluarkan? Xiao Tang bukan aku yang undang. Bicara dengan hormat. Kamu berani membentakku? Aku tulus kepada Chenmo. Sekarang aku pacarnya. Aku pacaran dengan siapapun bukan urusanmu. Malas berdebat, Xiao Tang. Sudah larut, sepertinya. Sulit dapat taksi, bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Chenmo, jangan pura-pura di depanku. Ya, Ayo. Halo Pak, mobil yang aku pesan. Oh, tidak apa-apa, pelan-pelan saja, aku tidak buru-buru. Chenmo. maaf. Xiao Tang kamu. Maaf ya, tadi aku bicara terlalu belak-belakan. Membuatmu tidak nyaman. Tidak. Aku rasa kamu bilang dengan baik. Aku cuma tidak menyangka, kamu bisa berdiri membela aku. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Chenmo cepat antar aku ke rumah sakit. Oh baik. Ayah. Maaf. Ayah di mana? Ribut apa ribut? Ini rumah sakit, tidak tahu harus tenang. Suster, ayahku di mana? Ayahmu siapa? Ayahku. Aduh,
Jangan tarik, aku sakit. Aduh. Maaf ya, ayahku namanya Suziko. Dia di mana? Bagaimana keadaannya? Oh, ternyata kamu putri Suzhiko ya? Suster, ayahku dia. Bayar dulu tagihannya, baru kita bicara yang lain. Kok sebanyak ini? Suster, kami harus lihat orangnya dulu. Baru cari cara bayar. Suzhiko, kamar pasien biasa yang paling sederhana. Kenapa? Sudah jelaskan, masih utang. Kok sebanyak ini? Kamu kira rumah sakit ini lembaga amal ya? Alat medis tidak pakai uang, tenaga kerja tidak pakai uang, listrik air tidak pakai uang. Bukan, tidak sampai segitunya. Kamu siapa dia? Keluarga. Kalau keluarga cepat bayar, dokter bilang. Paling lambat besok pagi, kalau belum lunas, keluarga. Cepat bawa pulang pasien. Chenmo bagaimana? Tidak apa, aku cari cara. Wah, Xiao Tang, kebetulan banget. Ada APA. Kamu ke sini. Ini bukan urusanmu. Minggir. Xiao Tang, kok kamu terlihat murung? Apa biaya pengobatan ayahmu ada masalah lagi? Ayo sini, aku lihat. Wajah. Harus 6 digit, gimana, tuan pemilik Rolls-Royce ini? Tidak mampu bayar. Apa urusanmu? Aduh, Jangan ikut campur. aku hanya khawatir pada Xiao Tang. Lajapila. Uang segini bukan masalah bagiku. Xiao Tang, asal kau bilang. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah. Tidak usah, aku akan cari cara sendiri. Ya sudah, pelan-pelan saja. Tapi waktu tidak menunggu. Xiao Tang, abaikan dia. Kita temui ayahmu dulu. Aku akan cari solusi untuk uangnya. Waktu tidak menunggu. Xiao Tang, dalam hidup, yang paling menakutkan adalah salah memilih pihak. Salah mengikuti orang. Ada orang yang jelas-jelas pura-pura kaya. Kau harus buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa maksudmu datang hari ini? Kalau hanya ingin menghinaku. Chenmo, lebih baik kau pulang. Tidak, lihat, aku sudah bilang sebelumnya. Kau salah paham padaku. Aku sangat mencintaimu. Aduh, biaya pengobatan ratusan ribu ini. Bagi pria ini malah mundur. Tapi bagi aku, Qin San Hao, hanya hal sepele. Apa sebenarnya tujuanmu? Lihatlah, kau salah paham lagi padaku. Aku hanya ingin membantumu dengan tulus. Setelah tahu kondisi Ayah Su, aku langsung datang sini. Aku hargai niat baikmu. Masalah uang akan kuselesaikan sendiri. Xiao Tang, jangan buru-buru menolak. Kondisi Ayah Su tidak bisa kau anggap enteng. Xiao Tang, tenang, aku ada solusi. Bicara gampang, tunjukkan buktinya. Tidak bisa bayar sewa mobil, mau aku yang bayar? Kita sudah putus. Aku menyesal dari awal mengikuti orang sepertimu. Chenmo, pulanglah. Nah, dalam hidup, harus tahu kapan menyerah. Pergi, kalian semua pergi. HMPH, Su Xiao Tang, setelah malam ini, kau akan dengan patuh masuk ke pelukanku. Xiao Tang. Jaga ayah Su dulu. Aku akan cari cara untuk uangnya. Tuan Qin, semua ini sesuai rencanamu. Apa kau puas? Sangat puas. Setelah Su Xiao Tang beres, aku akan bicara baik tentangmu di depan dekan Su. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Aku sudah tahu. Ikut Tuan Qin, pasti hidup enak dan berkecukupan. Hahaha. Di depannya, muncul sebuah layar proyeksi. Menggunakan 300 emas. Kakek, cucumu menelepon. Hello, Mo. Aku butuh uang cepat. Kamu punya berapa? Kamu bercanda? Kamu tahu berapa uang yang aku punya? Siapa tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Menyimpan uang rahasia atau apa? Hei. Aku tidak suka dengar omonganmu itu. Siapa sih yang sebenarnya punya banyak uang? Sudah naik Rolls-Royce. Iya,
Rolls-Royce-ku itu. Masih 90% baru kan? Barang ini, berapa harganya ya? Masa sih, Bang? Kamu ini mau apa sih? Ada urusan apa yang butuh uang mendesak? Mobil itu, jangan bilang kamu belum sempat naik, aku saja belum pernah pegang. Jangan banyak bicara, cepat beri perkiraan harganya. Aku bukan ahli, tapi setidaknya seharusnya bernilai jutaan. Sekarang bisa hubungi pembeli? Ini sudah jam berapa? Mereka pasti sudah tutup dan istirahat. Besok saja. Aku akan tanyakan untukmu. Itu tidak akan sempat. APA. Tidak sempat apa? Halo, jelaskan dong. Halo. Ayah di mana? Tuan Qin, semua ini sesuai dengan keinginanmu. Waktu tidak menunggu. Hahaha. Enmo, pulanglah. Mendeteksi tuan rumah sedang dalam kesulitan, sistem pembelian kilat otomatis diaktifkan. Sistem pembelian kilat 1 yuan, barang kilat diperbarui setiap hari. Pembelian terbatas sekali, barang kilat hari ini. 1 ton emas. Astaga, 1 ton emas. Pembayaran tuan rumah selesai, pembelian berhasil. Emas sedang diproses. 180, Kali ini, 179, sistem butuh 3 menit. 178, 176, 175, 174, 173, 172. Xiao Tang. Ya ampun. Kamar pasien Suziko di mana? Kamu lagi? Mau jemput pasien pulang? Aku tanya kamar Suziko di mana? Jalan terus sampai ujung. Oh, aku tahu kamu juga ada kesulitan. Nggak apa-apa. Iya gangguin pagi-pagi. Maaf ya. Xiao Tang. Chenmo, kok kamu datang? Aku kemarin bilang sama kamu. Tunggu aku balik. Kemarin maaf ya. Bodoh, jangan menyalahkan diri lagi. Tenang, aku sudah ada cara. Pasti bisa bikin paman sudah dapat perawatan terbaik. Ayahku dia. Dia sudah tahu semuanya. Wajahnya terlihat ceria, seolah nggak peduli. Bilang pulang juga nggak apa-apa. Di rumah istirahat juga sama. Suruh aku jangan minta-minta orang, jangan khawatirin dia. Tapi Chenmo, kamu tahu nggak? Semakin dia kayak gini, aku sebagai anaknya makin merasa bersalah. Jangan menyalahkan diri. Tenang, aku sudah ada cara. Pasti bisa bikin paman sudah dapat perawatan terbaik. Semalaman gak tidur ya? Ikut aku. Enmo, Anda dokter penanggung jawab Pak Su? Ayah, Pagi ini obat Pak Su belum diganti ya? Mas, apa sampai sekarang? Anda masih belum paham situasinya? Situasi apa? Yang perlu dibicarakan, sudah aku sampaikan kemarin malam. Kita berdua jangan saling menyulitkan. Cepat siap-siap. Aku minta kamar Pak Su. Diganti ke kamar VIP. Sekarang. Enmo, Apa aku yang nggak paham, atau Mas yang belum melek?
Susi Kuo sekarang hutang ke rumah sakit. Jumlah besar, terus kamu sekarang. Cukup? Ini. Ditanya, cukup apa enggak? Oh, enggak cukup ya? Ini. Sudah cukup sekarang? Sekarang juga, cepat urus prosedurnya lalu atur ganti kamar. Saya harap rumah sakit ini mulai dari sekarang tetap menjaga dan meningkatkan kondisi pengobatan Pak Su. Bisa dilakukan? Bisa. Masalah ini selesai. Nona Su puas? Xiao Tang. Enmo, emas ini dari mana? Jangan-jangan kamu mencuri? Masa sih? Kok dia boleh? Qin Zanhao punya teman di rumah sakit. Saya tidak boleh punya teman di ban? Halo, Dr. Liu. Apa Su Xiaotang carry saya? APA. Ulangi sekali lagi. Chenmo lagi. Dia ini sebenarnya siapa sih? Xiao Tang. Soal Paman Su, kamu tidak perlu khawatir lagi. Saya sudah cari 2 perawat, jaga bergantian pagi dan malam. Setelah pulang, kamu istirahat yang cukup. Kedepannya jaga dirimu sendiri saja. Chenmo, jujur saja. Apa kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Sistem ini seharusnya tidak termasuk, kan? Sama sekali tidak. Enmo, kenapa kamu begitu baik padaku, begitu peduli dengan urusanku? Karena kita teman. Baik ke teman itu. Wajar saja. Teman, Xiao Tang. Aku. terima kasih, Chenmo. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Uang yang kutang juga akan kubayar. Xiao Tang, ngomong apa sih? Kita tidak perlu begitu formal. Kalau begitu aku pulang dulu. Xiao Tang. Oh, Itu. 2 hari lagi, aku janji makan dengan beberapa teman sekelas dulu. aku mengerti. Maksudku. Mau ikut? Tapi aku bukan teman sekelasmu. Sebagai teman saja, tidak apa-apa kok. Maaf, Chenmo, hatiku agak kacau. Tidak bisa menjawabmu, aku pergi dulu. Apa ini? Kita udah lama nggak minum bareng ya? Bukannya baru aja minum beberapa hari lalu? Hah, ternyata masih sadar. Mau bikin gue mabuk, ya? Santai aja, Liang nggak. Gue nggak tertarik sama cowok kok. Hahaha. Langsung aja lo mau nanya apa? Lo kan udah punya pacar, sebagai teman deket. Gue jadi nggak bisa lagi cari lo. Waduh, lo kok kayak cewek banget sih? Malamaini, kita main, sesi jujur-jujuran. HM, mau jujur apa? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Gue pura-pura apa? Jelasin dong, duit buat beli mobil itu dari mana asalnya? Dipikir-pikir dulu sebelum jawab ya. Liang Ji ini. Nggak gampang dibohongin. Ini, sistemnya cuma muncul sekali sehari. Gimana kalau suatu hari? Gue tanpa sengaja ngelanggar aturannya, bisa jadi. Sistemnya nggak muncul lagi. Nggak boleh. Soal sistem ini nggak boleh bilang ke siapa-siapa. Udah dipikirin? Sorry, gue udah siap. Sebelumnya. Uangnya tuh, gue pinjem dari seorang teman, bukan, salah ingat, dari teman sekelas. Gue juga janji sama dia, bilang gue bakal cari kerjaan baru. Lunasin hutangnya secepatnya. Udah.
Ya segitu aja. Ya dari dulu lo bilang aja. Bikin gue khawatir terus. Lo itu kebanyakan mikir. Gue takut suatu hari lo jadi stres berat. Cinta harta itu wajar, tapi harus diraih dengan cara benar. Orang bijak bisa miskin. Tapi kita kan nggak mencuri atau merampok, kan Mozi? Berapapun hutang lo di luar sana, Liang gak bakal bantu lo bayar. Mozi, udah main sesi jujur-jujuran nih. Kasih tahu beberapa fakta lagi dong. Mau nanya apa lagi? Sekarang tanya. Lo sama Su Xiaotang itu serius kan? Gue juga nggak tahu. Lo tahu, gue udah cukup lama jadi tetangga Su Xiaotang. Tapi hampir nggak pernah ada interaksi. Baru belakangan ini gue benar-benar kenal dia. Terus, lanjutin dong. Rasanya, dia beda banget, kayak bersinar gitu. Aduh. Selesai. Kamu jatuh cinta. Aku juga tidak tahu. Mozi. Kamu bilang, kamu berkali-kali menyinggung perasaan si. Siapa itu Tuan Chin? Dia kan anak orang kaya yang manja. Anak orang kaya, dia bisa menerima ini? Terus kenapa? Dia jalannya dia. Aku jalanku, aku kan orang biasa. Masa aku sama dia yang berkecukupan? Tapi bagaimana kalau dia sengaja menargetkan Su Xiaotang? Xiaotang. Iya, kamu berkali-kali di depan Xiaotang merusak rencananya. Dari awal, dia sudah mengincar Xiaotang. Tapi bagaimana kalau dia nekat saat kamu tidak ada? Dia memaksa Xiaotang? Tidak, tunggu aku. Bos, uangnya taruh di sini ya. Lawang. Moge aduh, kamu tiba-tiba muncul. Aku kaget, hahaha. Aku tanya kamu. Diam-diam. Ngapain di depan rumah Xiaotang? Aku tidak ngapa-ngapain. Begini, aku sebagai tuan rumah. Terlalu keras sama kamu dan Xiaotang. Aku pulang mikir, aku memang keterlaluan. Jadi aku beli makanan, datang menjenguk kalian. Hahaha. Oh, terus barangnya mana? Xiaotang bawa masak. Mungkin dia sedang makan di dalam. Cuma beli buat Xiaotang, bagianku mana? Lihatlah aku ini, buru-buru banget datangnya. Cuma bawa satu, gini deh Moge. Lain kali aku bawa dua, aku siapin double. Double, hahaha. Hahaha. Sebentar. Aduh, lihatlah aku ini di rumah. Sedang masak sup, nanti gosong, aku pamit dulu. Hahaha. Moge, lain kali double aku ingat. Xiaotang. Enmo, ada apa? Aku. Masuk dulu baru bicara. Ini dikirim oleh Wangan. Aku dari mana? Kamu sudah makan? Chenmo, kamu kenapa? Coba bilang, kamu sudah makan? Belum. Semangka ini ada masalah apa? Wangan ini tiba-tiba mengirimkan sesuatu untukmu. Aku curiga dia punya niat jahat, tadi di depan pintumu. Berlaku mencurigakan, aku takut dia melakukan sesuatu. Nggak mungkin deh. Wangan meski pelit. Tapi dia nggak akan melakukan hal seperti itu. Waspada itu perlu, jangan makan ini. Halo.
Kenapa lama banget? Sudah selesai? Tuan Chin. Aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Sudah memberikan barang ke Su Xiaotang. Hahaha. Nggak sebut namaku kan? Aduh, Tuan Qin. Tenang saja, aku pasti beres. Bagus. Aku segera ke sana. Tuan Chin. Ada tapi. Tapi apa? Tapi ada sedikit masalah kecil. Bisa nggak kamu bicara langsung? Masalah APA? Aku sudah selesai, mau pergi. Tapi Chen mau pulang. Dia. Sekarang dia sedang mencetak. Pintu Su Xiaotang. Dia lagi. Halo. Oh, Aku ganti baju dulu. HM. Chen kamu. Lari cepat banget sih. Aku hampir nggak bisa nyusul. Banyak bacot. Non Xiaotang mana? Lagi ganti baju. Tadi Wangan. Datang bawa barang, mencurigakan. Aku takut dia punya niat jahat. Semangka. Non Xiaotang, aku kasih tahu. Sekarang orang-orang susah ditebak. Wang itu orangnya gimana sih? Malam-malam dia. Bawa makanan, pasti nggak ada niat baik. Ya. Jangan dimakan. Aku kejar kamu sepanjang jalan. Aku makan semangka kenapa? Kamu. Jangan bilang semangka ini. Liangzi. Dia kenapa? Jangan-jangan dia mabuk? Nggak juga, sementara pingsan. Biarin aja dia tidur dulu. Daripada lompat-lompat terus. Jadi, semangka ini dikasih obat sama Wangan. Wangan emang bukan orang baik. Tapi kali ini, kayaknya dia disuruh orang. Maksud kamu? Qin Zanhao. Tenang, ada aku di sini. Oh itu, udah malam juga. Ah iya. Kalau gitu kamu pulang istirahat dulu, aku duluan ya. Dia gimana? Biarin aja dia tidur di sini. Aku juga nggak kuat angkat dia, aku tunggu di sofa aja. Nanti dia bangun aku bawa pulang. Kamu tidur dulu, kunci pintunya, kalau ada apa-apa panggil aku. Oke. Nggak dikasih pelajaran berdarah, nggak puas hatiku. Tuan, tukang pukul emas yang suruh aku saipan. Besok bisa sampai di Haiyan. Bagus, besok langsung bawa mereka ke aku. Siap, Tuan. Bangun. Bangun cepetan pergi. Selesai. Kak, aku kenapa sih? Ini barang yang dikirim Wangan, dia kasih obat. Kamu keracunan. Malu-maluin. Kamu ngatain aku ya? Bukan Chen Mo. Sikapmu nggak bener, tadi aku hampir mati. Aku. Udah, nggak peka banget, cepetan pergi. Oh hahaha, aku pulang nungguin kamu, hehehe. Pelan-pelan. Aku duluan ya, hehehe. Aku. Kamu kok belum tidur? Aku lihat kamu udah tidur. Takut kamu kedinginan,
mau kasih selimut. Xiao Tang. Terima kasih. Lepaskan. Kamu belum tidur sampai larut malam. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Xiao Tang, terakhir kali aku mabuk. Aku tidak jelas waktu itu. Sebenarnya aku suka kamu. Aku akan buatkan sarapan untukmu. ya. Hati-hati. Ya. Butuh bantuan? Tidak perlu, aku hampir selesai. Jangan terlalu capek. Ya, tunggu aku. Halo, ini aku. Aku mau ambil emas. Sekitar 300 kg lebih, ya? Kamu tidak salah dengar. 300 kg. Oke, aku tunggu kabarmu. $300 kilogram emas, 180 juta. Aduh. Sistemku keren banget. Ha. Xiao Tang. Ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan, aku dengar. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu bersamamu. Percayalah padaku. Sekarang aku bisa memberimu kebahagiaan. Terima kasih, Chen Mo. Mei Suk. Bos, orangnya sudah datang. Yang laki-laki, pukuli sampai babak belur. Yang perempuan, bawa ke sini. Penkalakan, ini, itu melanggar hukum. Pasti selesai. Xiao Tang, katanya penyakit ayahmu sudah stabil. Bahkan dipindah ke kamar VIP. Ya, berkat seorang teman. Teman? Teman itu super kaya ya? Tidak juga, dia baru kehilangan pekerjaan. Aku harus kerja keras. Cepat-cepat cari uang untuk mengembalikannya, biar dia tidak terlalu terbebani. Kamu memang baik hati, Xiao Tang. Selalu memikirkan orang lain. Aku tidak bisa meminjamkan uang waktu itu. Jangan marah ya. Tidak mungkin, kita kan teman. Kamu juga punya kesulitanmu sendiri. Aku tidak akan marah. Xiao Tang yang terbaik. Kalau ada kesempatan lain, perkenalkan temanmu itu. Kita kenalan bareng, yuk. Pasti ada kesempatannya. Xiao Tang, aku harus bilang nih. Sekarang ini, cowok yang bisa diandalkan itu jarang. Apalagi yang terlalu baik sama kamu. Jangan sampai kamu memberikan semuanya. Sebenarnya, aku sudah bersama Chen Mo. APA? Kok bisa kamu sama Chen Mo? Kamu kok bisa begitu bodoh? Dia itu baiknya apa sih? Uang gak punya, karir juga gak. Kamu suka dia apanya sih? Chen Mo baik banget sama aku. Dan, Baik bisa dimakan? Dia aja gak bisa menghidupi diri sendiri. Gimana mau ngurus kamu? Chen Mo transfer 10 juta ke aku. 10 juta? Kamu yakin gak salah lihat? Halo Chen Mo, kok kamu transfer 10 juta ke aku?
Dapat uang segitu dari mana? Xiao Tang, uangnya kamu pakai dulu. Masalah uang, biar aku yang urus. Nggak bisa. Aku nggak bisa terima uangmu. Dapat dari mana sih? Santai aja, Xiao Tang. Nggak usah tanya-tanya. Aku sudah bilang, aku akan merawatmu dengan baik. Pasti aku tepati. Uangnya kamu pakai dulu. Kalau kurang, bilang lagi ke aku. Hah, 十周的。Chenmo dapat uang segitu dari mana? aku juga nggak tahu. Dia cuma bilang pakai dulu. Jangan khawatir soal uang. Oh. Nggak kelihatan ya, ternyata. Jangan anak orang kaya yang sembunyi-sembunyi. Kamu harus hati-hati. Bisa jadi dia cuma main-main aja sama kamu. Si Chenmo bukan orang seperti itu. Kamu itu terlalu polos. Cowok nggak ada yang baik. Jangan sampai kamu dibohongin. Si Chenmo itu baik. Aku nggak mau dengar kamu ngomong tentang dia. Kalau kamu lanjut, aku nggak mau ngomong lagi. Baiklah. Aku salah. Aku minta maaf, boleh kan? Su Xiaotang. Kenapa kamu bisa beruntung banget, bisa dapat pacar yang kayak gitu? Si, cepat pergi, jangan berhenti. Apa yang terjadi? Kita mau pergi kemana? Kita sedang diikuti orang. Ah, jangan menoleh, cepat pergi. Tetap tenang. Xiaotang, aku takut. Ini urusanku sendiri. Tidak bisa lagi menyusahkan Chenmo. Hahaha, gadis kecil ini larinya cepat ya. Nanti akan kubuat kamu berlutut memohon ampun. Hahaha. Kalau tahu diri, ikutlah kami. Kalau tidak. Hahaha. Sayang kecil. Jangan lari, berhenti. Sayang kecil, berhenti. Berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Sayang kecil. Berhenti. Jangan mendekat. Haha, lari. Kenapa sekarang tidak lari lagi? Haha. Kamu. Dari mana datangnya sampah ini? Hari ini aku akan membuatmu keluar dari gang ini dengan berbaring, sayang kecil. Hanya dengan kalian? Bos, bagaimana menangani dua orang ini? Ada apa ini? Pukuli dulu. Ya. Ternyata punya uang itu enak. Satpam yang dibayar mahal. Memang profesional. Ampun Tuan. Sudah, kamu perlahan-lahan saja. Dalam 1 jam, aku ingin mendengar teriakan mereka semua. Tidak perlu berlebihan. Tidak apa-apa, Aku baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. sudah kubilang, Qin Zhanhao itu pasti tidak akan tinggal diam. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, luka kecil. Tidak mungkin separah ini, kan? Tadi cuma ingin terlihat keren. Sekarang malah terluka. Aduh, aku memang lemah. Sekarang baru tahu sakit? Tadi kan sangat gagah. 1 orang lawan 2 orang, hebat sekali. Xiao Tang, kekuatan tanganmu tidak main-main. Lebih keras dari 2 orang tadi. Bagaimanapun, kamu sudah menyelamatkanku lagi. Apa istimewanya? Kamu kan bilang beberapa hari lalu mau cari kerja? Tanganmu terluka begini, bagaimana mau cari kerja? Sekarang aku masih perlu cari kerja?
Aku kan sangat kaya. Tidak bekerja lagi. Iya, Begitu juga. Kamu belum bilang, dapat uang sebanyak ini dari mana? pengen tahu. Hang, Kalau aku bilang, aku dapat warisan besar. Percaya nggak? begitu rupanya. Dia benar-benar percaya. Sepertinya alasan ini cukup bagus. Oh iya, reuni sekolahmu sebentar lagi kan? Tanganmu luka begini, pasti tidak nyaman. Xiao Tang. Kamu peduli sama aku? Aku cuma takut. Tanganmu mungkin bisa infeksi. Apaan sih? Kan kamu ikut bareng aku. Ada kamu, aku tak takut apa-apa. Lagi pula kamu cantik banget. Aku jadi bangga. Lapar enggak? Kayaknya nggak. Kalau gitu kita lihat baju dulu. Boleh. Ayo, maaf. Nggak apa-apa. Hati-hati ya. Nona ini kayaknya pernah lihat. Boleh kenalan nggak? Maaf ya, kami tidak kenal. Ketemu itu jodoh. Saya Pei Shui. Boleh tahu nama Nona? Maaf Pak, kami ada urusan. Ini siapa? Dia pacarku, kami ada urusan, permisi dulu. Jangan dingin gitu dong. Aku cuma mau kenalan aja. Maaf ya, dia nggak butuh teman seperti Anda. Kami duluan ya. Baiklah, nggak ganggu kalian. Tapi Nona, kita akan ketemu lagi. Xiao Tang terlalu mencolok. Orang ini agak menyebalkan. Lagi pikir apa? Oh nggak apa-apa, ayo. Kak Pei, udah lama nunggu ya? Baru aja dateng. Kamu telat. Kak Pei, soalnya hari ini macet banget. Aku susah banget dapet taksi, kamu juga nggak jemput. Sudah, jangan diulang lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Kak Pei, ceria dong, tersenyum sedikit. Kak Pei, kapan kamu belikan aku mobil? Chenmo, ayo kita masuk lihat-lihat. Sudahlah, kayaknya toko ini tidak cocok untukku. Aduh, tidak beli. Cuma lihat-lihat saja. Ini bagus. Chenmo coba dong. Dasar. Satu brand saja semahal ini. Meski sudah menjual 1 ton emas dan punya banyak uang. Tapi lebih baik tetap rendah hati. Tidak perlu pakai baju semahal ini, Xiao Tang. Aku rasa baju ini tidak cocok untukku. Aku tidak suka pakai baju yang ketat. Kalau begitu, kita lihat toko lain saja. Maaf, toko kami tidak menyediakan fitting. Jika tertarik, bisa langsung dibeli. Selain itu, jika baju kotor, meski tidak dibeli, harus ganti rugi sesuai harga asli. Ini namanya memaksa jual beli. Mana ada beli baju tidak boleh dicoba. Tidak dicoba, bagaimana tahu cocok atau tidak? Peraturan toko sudah seperti ini sejak dulu. Ada keberatan? Tanya saja ke bos kami. Kalau merasa mahal, pergi saja ke toko yang murah. Aku tidak melarang. Sakabelia Tau Tidak, terserah. Ini logika perampok. Chenmo, kita pergi. Tidak boleh pergi. Baju sudah kotor, harus ganti rugi sesuai harga asli. Baju kotor, aku saja yang ambil. Lagi pula. Mana yang kotor? Ini juga tidak kotor. Kalian tidak perlu berdebat dengan aku. Peraturan tetap peraturan. Toko ini ada kamera pengawas. Kalian tidak bisa mengelak. Ini logika perampok. Kalian seperti ini. Kami bisa melaporkan ke asosiasi konsumen. Laporkan saja. Tahukah kalian ini tempat apa? Kalian tidak lihat diri sendiri. Kalau tidak membeli, jangan banyak tingkah. Si imet. Ini bukan cinema? Pak Pei.
Wah, kalian berdua cepat sekali bertemu. Kak PI, kamu kenal mereka? Pernah ketemu, tidak bisa dibilang kenal. Iya, maksudku mana mungkin Kak PI kenal orang seperti itu. Ada apa ini? Keduanya ini, di toko pilih-pilih terus, tidak beli juga. Baju dikotori, malah tidak mau ganti rugi. Kamu bohong. Kalian berdua, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Saya Pei Shuai, manajer Departemen Pemasaran Grup Heshong. Mal ini adalah salah satu aset Grup Heshong, saat ini di bawah kendaliku. Aku dan Nona ini memang ada jodoh. Soal hari ini, aku bisa memaafkan, anggap saja sebagai penghormatan untuk Nona ini. Tapi untuk tuan ini, sebaiknya cepat-cepat menemukan posisimu. Jujur saja, toko kami ini melayani klien kelas atas. Bukan sembarang orang bisa mencoba atau memakainya. Tentu saja, manusia dan pakaian itu sama. Mana yang cocok untukmu? Mana yang tidak akan pernah bisa kau raih? Kau harus tahu diri. Nona, setuju kan? Apa maksudmu? Luar biasa. Memang pantas disebut Bos PI, ucapanmu sangat bermakna. Ternyata benar. Pemimpin yang buruk akan menghasilkan bawahan yang buruk pula. Apa katamu? Aku bilang, seorang manajer grup Hezong yang katanya. Benar kan? Tidak hanya tidak benar, sekarang bahkan tidak mengerti omongan manusia. Apa? Kau. Pakaian, sebaik apapun potongannya, semahal apapun bahannya. Tetap untuk dipakai manusia. Harga setinggi apapun, posisi setinggi apapun. Kalau tidak boleh dicoba, lebih baik dibingkai saja. Atau dibuang ke tempat sampah. Siapa kau ini? Berani-beraninya mengkritik perusahaan kami. Aku hanya konsumen biasa, tapi beli atau tidak, itu hakku. Haha, APA kau mampu membelinya? Kalau bukan karena menghormati Nona ini, aku sudah menyuruh satpam. Menggeser Mew. Bagaimana kalau aku mampu membelinya? Cenemo, sedala. Berapa isi dompetmu? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu. Jodoh kita sudah habis. Aku masih harus menemui pacarku, kumohon. Jangan musuh hebat lagi. Kau tidak bisa memberiku yang kuinginkan. Terdeteksi tuan rumah dihina. Sistem telah otomatis mengaktifkan. Sistem beli dalam 1 yuan. Barang diskon diperbarui setiap hari. Hanya bisa dibeli sekali. Barang diskon hari ini. 60% saham grup Hezong. Berarti aku pemegang saham mayoritas? Pusat perbelanjaan ini juga milikku. Aku cinta sistem ini. Pembayaran tuan rumah selesai. Pembelian berhasil. Akuisisi saham sedang berlangsung. 179, 178. Nanyang, 3 hari tidak bertemu, pandangan harus diperbarui. Pepatah ini tidak pernah kau dengar? Lalu? Sama sekali tidak ada perubahan. Hahaha. Uangnya memang ada, tapi toko kalian terlalu pelit. Baju pun tidak boleh dicoba. Tapi aku lebih dermawan. Aku bisa biarkan kalian mencoba. Lagi pula, uang yang didapat grup Hezong juga milikku. Chenmo, jangan gegabah. Tidak apa-apa. Payarkin Japir. Tunggu. Hahaha, kenapa? Sudah menyerah begitu cepat? Cenemo, oh Cenemo. Aku memang tidak salah lihat. Kamu benar-benar orang yang tidak bisa dibantu selamanya. Tunggu sebentar. Aku belum memilih baju. Pilih saja, aku ingin melihat. Apa yang bisa kamu lakukan? Sudah selesai memilih, Chenmo? Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk bermain drama denganmu. Sudah selesai, sudah selesai. Yang mana yang kamu mau? Aku akan minta sales memberi harga. Semua baju di toko ini, satu pun tidak ketinggalan. Aku mau semuanya. Oh, yang ini tidak. Yang tidak boleh dicoba tadi. Chenmo, kamu gila? Ini butuh berapa banyak uang? Lagi pula, untuk apa kamu beli begitu banyak baju? Karena mereka membuatmu tidak senang. Kamu tidak perlu seperti ini. Bayar. Tunggu. Biarkan dia bayar dulu, aku ingin melihat. Apakah dia hanya berpura-pura? Dia tidak mungkin mampu membelinya. Jangan berpura-pura di sini. Totalnya 12 juta. Bayar. Kalau begitu aku bayar. Bayar? Tunggu apa lagi? Pembayaran berhasil. Bahkan terima kasih pun tidak dikatakan.
Sepertinya kamu tidak cocok di bidang ini. Xiao Tang, ayo pergi. Hei, apa maksudmu ini? Baju-baju ini tidak kamu ambil? Aku merasa kamu seperti orang bodoh, menghamburkan uang di sini. Ini hanya menambah pendapatan grup Hesong kita. Aku malah senang. Bagaimana kamu tahu uang ini suatu hari tidak akan kembali ke tanganku sendiri? Apa katamu? Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu tahu. Kamu akan segera dipecat. Apa katamu? Hei, siapa kamu ini? Berani-beraninya mengatur aku. Dengan hak apa kamu bicara seenaknya di sini? Hak itu akan segera kudapat. Tunggu saja. Jangan banyak gaya. Aku ingin lihat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hitungan mundur transfer saham. Chenmo, kamu cuma. Orang yang suka bicara besar. Buat apa sok jagoan di sini? Uang beli bajumu, jangan-jangan hasil curian? Transfer saham berhasil. Host mendapatkan 60% saham grup Hezhong. Halo. Pecat Pei Shuai untukku. Hahaha. Mimakitku? Chenmo, siapa kamu ini? Chenmo, kamu marah sampai tidak waras ya? Berani-beraninya bicara seperti itu. Pei Shuai, kamu dipecat. APA. Aku dipecat? Kalian salah orang. Ini keputusan Dewan Direksi. Segera tinggalkan mal ini. Chen Mo. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ayo pergi. Tidak mungkin. Chenmo, bagaimana mungkin dia? Mozi, buka pintu. Mozi. Aduh kakak. Kakakku sayang, kok kamu masih bisa? Tidur nyenyak di sini? Pantas saja teleponmu tidak diangkat. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah buru-buru. Ada masalah apa? Ada APA? Tanya dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan pada Nanyan? Nanyan? Oh, ada apa lagi? Coba pikir baik-baik. Oh. Dia punya pacar baru. Ah, masih seorang manajer. Kebetulan, waktu itu aku dan Xiao Tang pergi ke mall belanja. Jadi ketemu dia. Cuma ini? Sesederhana itu? Oh ya, aku juga memecatnya dari grup Hezhong. Kamu memecat pacar baru Nanyan? Itu juga dari grup Hezhong? Ya. Kayaknya namanya Pei Shuai. Itu manajer malnya. Tapi sekarang udah bukan lagi. Bro, lu keren banget sih. Nggak heran Nanyan sekarang marah-marah. Udah tahu lu nggak lihat HP. NIH. Sekarang Nanyan di grup jelek-jelekin lu. Belong lu playboy, SI brengsek cencerme. Kainat. Udah. Jangan dibaca terus, ketagihan lu. Intinya sekarang semua orang. Di sisi Nanyan. Nu waktu pembahasan lu bareng. Dan lu jadi sasaran empuk. Wah, pakai istilah kiasan nih. Iyalah, ini bukan pon utamanya bro. Sekarang lu jadi sorotan. Hah. Gue santai aja, terserah mereka mau mikir apa. Enggak. Lu santai aja. Sekarang Nanyan bilang lu nggak ada gunanya. Sampai cerita masa lalu lu berdua dibongkar. Sekarang semua orang ngira lu itu Laibu yang nggak tahu terima kasih. Dia nggak cerita. Dulu gimana perlakuannya ke gue? Mozi. Kalau gitu reuni sekolah. Kita nggak usah dateng deh. Kenapa lagi? Semua orang tahu kita dikat nanti. Gue nggak mau dimarahin. Hah. Liang Zi tenang aja, pertama. Ini nggak ada hubungannya sama lu, kedua gue juga nggak salah. Mereka yang mulai ganggu Xiao Tang, kalau nggak, ngapain gue ribut sama mereka? Tahu. Nggak heran Nanyan marah-marah. Sekarang gue ngerti. Ngerti apa? Perasaan cemburu dan ego wanita. Adu barang gue, meskipun gue nggak mau. Gue bakal buang. Tapi gue nggak bakal kasih ke orang lain. Udah deh lu, jomblo tua.
Masih soal urusan cinta. Habis manis sepah dibuangnya? Dulu waktu kamu sama Nanyan pacaran. Aku kan sering jadi wingman MU. Jadi soal acara reuni. Kamu tetap mau pergi kan? Harus pergi. Anggap saja sebagai titik akhir untuk masa lalu. Sudah waktunya memulai yang baru. Kamu nggak takut nanti teman-teman sengaja nyerang kamu? Kan ada kamu. WK. Oke, demi ucapanmu tadi aku temani kamu pergi. Lagian kita kan saudara seperjuangan. Iya, satu imut. Aku si pecundang. Iya bener. Pyuken, kamu yang imut. Kamu nggak cuma imut, kamu juga pecundang. WK. Kamu tuh pecundang deh WK. Aduh. EMOZI. Kamu sama Xiao Tang udah resmi pacaran kan? Aku juga nggak tahu. Kalau gitu pas reuni nanti, kamu ajak dia bareng? Aku udah nanya sebelumnya. Tapi dia nggak jawab langsung. Jadi aku juga nggak tahu. Mozi, Xiao Tang itu cewek baik. Kamu harus pegang erat-erat. Nggak usah dikasih tahu juga pasti dong. Aduh kakak. Bilang aja, kali ini butuh berapa? Tahu aja kakak yang paling baik. 3 juta. Kamu masih perlu minta ke aku? Pyuken, 30 juta. WK. Pintu di sebelah sana. Aduh kakak, aku lagi bokek banget nih. Ayah kasih bisnis ke kamu, kalau kamu nggak jagain aku siapa lagi? Qin Zanhao, tolong kamu paham ya. Pertama, aku cuma sepupumu. Kedua, paman dulu kasih grup Yufeng ke aku karena kamu nggak becus. Kalau aja kamu ada kemauan yang mewarisi bisnis keluarga Qin, pasti kamu bukan aku. Udah deh, Jangan lagi. setiap kali cuma bisa ngomong 2 patah kata. 30 juta itu mustahil, benar-benar ngaco. Aku transfer 10 juta, hematlah, dalam waktu dekat. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Oke, makasih kak. Kakak yang paling baik. Sudah, aku ada acara hari ini, suamiku jarang ada waktu. Janji mau nemenin aku? Aku harus siap-siap, kamu cepetan pergi. Siap kak, jangan lupa transfer ya, sayang kamu. Dulu melawan bapak, sekarang melawan sepupu. Seru banget, suaminya yang juta itu. Bisa janji nemenin sepupu ke acara, ya sudahlah. Urusanku apaan? Halo, tempatnya udah fix belum, sial? Kamu meremehkanku, Tuan King. Aku punya uang yang gak habis-habis, umumkan. Hari ini semua biaya, aku yang bayar, hahaha. Gitu aja deh, tapi ngomong-ngomong. Sisu, Xiaotang ITU. Kayaknya makin menarik aja. Kemarin kirim 2 orang buat nakalin, gagal. Malah dipikulai. Aku nggak bakal nyerah. Chenmo, tunggu aja. Aduh cepetan dong, udah telat. Kan ku bilang bawa Rolls Royce, kamu malah milih sederhana. Naik taksi jelek. Ngapain buru-buru? Telat atau enggak tetap dimarahin. Hah kamu berani ngomong, ini semua gara-gara kamu. Udah diam, jaga mulutmu. Penting buat nyelamatin nyawamu. Ah nggak peduli, nanti kalau ada apa-apa. Aku pasti kabur duluan. Kamu baik, makasih ya. Yang ku bilang tadi, udah ingat belum? Wah pada early banget.
Gimana kalau kita pesan dulu? Iya, udah lama nggak ketemukan. Hari ini harus banyak minum, hahaha. Makan mulu, dasar. Berani banget kamu dateng. Dulu waktu sekolah kita saudara. Kalau bukan teman sekelas, udah kupukul. Nan yan telat. Jeong janji traktor, kamu? Baru masuk udah teriak minta makan, kayak setan kelaparan. Kalian, Teman-teman, aku datang. Chen Emo, kamu juga datang? lihat kon, aku bilang mereka berdua punya cerita. Nada suara Nanyan tadi jelas-jelas terluka. Chen Mo, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Dulu kamu meninggalkanku begitu saja. Sekarang kamu muncul lagi di hadapanku. Apa kamu ingin membuatku menderita lagi? Chen Mo, kamu masih manusia tidak? Nanti gadis baik, pantaskah kamu melakukannya seperti ini? Pantas saja tadi masuk sambil teriak-teriak mau makan, ternyata hati tidak tenang. Chen Mo, Jika kamu mau minta maaf padaku. Aku bisa melupakan masa lalu. Kita mulai lagi dari awal. Oh ya, Chen Mo. Nanyan sudah begitu baik hati. Apalagi yang kamu ragukan? Iya, Nanyan kan dewi kelas kita. Apalagi yang tidak kamu sukai? Nanyan, kita tidak mungkin lagi. Aku sama sekali tidak mungkin bersamamu lagi. Chen Mo, apa sekarang kamu sudah kaya? Lalu mau meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu tega seperti ini? Nanyan, dulu kamu yang menganggapku miskin lalu meninggalkanku. Sekarang lihat aku sudah kaya. Mau kembali padaku? Tidak mungkin. Ini apa-apaan? Bukannya Nanyan bilang, Chen Mo yang meninggalkannya begitu saja? Kok terdengar? Seperti dia yang duluan meninggalkan Chen Mo? Jelas-jelas kamu yang duluan suka sama orang lain. Sekarang malah balik menyalahkanku. Sungguh. Malas berdebat denganmu, tidak ada gunanya. Chen Mo, aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Kamu benar-benar tega seperti ini? Xiao Tang, kamu kok datang? Kamu mengundangku, ya aku datang. Maaf ya, aku terlambat. Halo semua, aku Su Xiao Tang. Pacar Chen Mo. Ini dia Su Xiao Tang, cantik sekali. Ternyata Chen Mo karena dia. Sampai meninggalkan Nanyan. Memang lebih cantik dari Nanyan. Kamu ngomong apa sih? Ngomongin setan, setan pun datang. Kalian bersekongkol mempermainkanku ya? Pergi. Siapa yang bersekongkol mempermainkanmu? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Duduklah. Nanyan, sampai di sini saja. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat denganmu. Pacar barumu mana? Kok tidak datang? Dia juga sudah tidak punya uang, kamu tinggalkan dia. Siapa bilang aku tidak datang? Kamu memang mulia ya. Sok imut, merasa diri penting banget. Jujur saja, Mali tidak pernah menyukaimu. Sebelum dia meninggalkanmu, kami sudah bersama. Ternyata Nanyan yang selingkuh. Chen Mo yang jadi korban. Kita semua salah menuduhnya. Tak disangka Nanyan orang seperti itu. Aku tiba-tiba jantungku sakit sekali. Chen, kamu sudah berbuat kesalahan besar. Kalau sampai Mali kenapa-kenapa hari ini, aku tidak akan berhenti mengejarmu selama kamu masih di kota Haiyan. Kamu tidak akan hidup tenang. Chen Mo, kamu pikir punya sedikit uang, lalu jadi hebat? Di mataku kamu sampah. Nanyan, ayo kita pergi. Chen Mo. Awalnya kan kamu yang tega meninggalkanku. Sekarang di sini pura-pura jadi orang baik? Kamu pikir dengan begini aku akan memaafkanmu? Nanyan, cukup. Chen Mo tidak pernah bersalah padamu.
Kamu yang selalu cari masalah, kamu yang meninggalkannya. Kalau kamu masih punya harga diri, hentikan drama ini. Kalian berdua belum cukup belajar hari itu ya? Mau coba lagi? Jangan sembarangan. Aku hari ini cuma temani Nanyan. Aku tidak ingin berkonflik denganmu. Chenmo, sebenarnya yang aku suka adalah kamu. Aku lebih ingin bersamamu. Kamu mau memaafkanku? Aku akan langsung putus dengan Peishwai. Kita mulai lagi, ya? Nanyan, maksudmu apa? Bukannya kamu mau bersamaku? Diam. Hatiku hanya untuk Chenmo. Aku hanya ingin bersamanya. Kamu kembali mencariku kali ini hanya karena statusku saja. Jika aku masih si anak miskin seperti dulu, apakah kamu akan kembali? Nanyan, ada orang-orang yang tidak akan pernah bisa kamu gapai seumur hidupmu. Peishwai, kamu masih diam saja ngapain? Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku. Sayang, kamu masih di sini ngapain? Kejar dong, orangnya sudah pergi. Maaf ya semuanya, aku datang hari ini. Bukan untuk bermusuhan dengan kalian. Nikmati saja makanan dan minumannya. Chenmo, kamu benar-benar dermawan ya. Pantasan sekarang sukses. Iya, Chenmo selalu jadi kebanggaan kelas kita. Panggil pelayan untuk pesan makanan. Nanyan benar-benar buta. Pria baik seperti ini malah ditolak. Ayo, semuanya minum satu gelas. Ayo. Jangan minum terlalu banyak, nanti sakit. Gak apa-apa, hari ini aku senang. Liangzi, di antara begitu banyak orang hari ini, hanya kamu, Suliang, yang masih menganggapku teman. Saat aku paling tidak berguna dan sulit. Ah, udah, jangan lebay. Kamu sudah mabuk. Aku antar kamu pulang ya. Suliang, kamu minum saja di sini, aku yang antar dia. Ah, oke. Maaf merepotkanmu. Bersenang-senang ya. Hati-hati. Ayo, semuanya makan dan minum yang enak. Satu gelas. Ayo, satu gelas. Ayo. Xiao Tang. Terima kasih sudah selalu menemaniku. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pulang. Xiao Tang, aku suka kamu. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku juga suka kamu. Hati-hati. Tidur yang nyenyak, besok bangun pasti sudah baik-baik saja. Jangan pergi. Oke, aku temani kamu. Sayang. Akhir-akhir ini ada kangen aku nggak? Jahat. Iya sayang. Akhir-akhir ini Su Xiaotang lagi ngapain ya? Hari-hari cuma tahu Xiaotang. Xiaotang kapan peduli sama aku? Sebenarnya siapa cewek kamu sih? Hah, dasar bodoh cewek gue ya. Tentu cuma kamu satu, sayangku. Nah gitu dong. Dasar manis, berani gaya di depan gue. Su Xiaotang Chenmo. Kalian pikir bisa tenang bersama? Hah, permainan baru saja dimulai. Ada apa Qin Xiao? Ah, nggak apa, cuma merasa bulan malam ini indah. Gimana kalau kita lakukan sesuatu yang lebih seru? Jahat banget sih kamu. Wahahaha.
Pagi-pagi. Kemarin malam kita. Xiao Tang, apa yang aku bilang kemarin? Serius semua, aku suka kamu. Dan dari dulu aku sudah suka kamu. Aku juga suka kamu. Chenmo, aku benar-benar tahu salah. Dulu aku kesurupan. Pei Shuai itu bukan manusia. Dia mukul aku sampai begini. Lihat. Nanyan. Kita sudah selesai, hidupmu bukan urusanku. Tolong jaga diri. Jangan Chenmo, kasih aku kesempatan lagi. Boleh kan? Aku janji nanti nurut semua. Sekarang seluruh Hezhong Group milikmu. Su Xiaocheng, si manis itu mana pantas sama kamu? Aku janji lebih lembut. 100 kali lebih lembut. Siapa si manis? Aku kasih tahu. Hati aku cuma ada Xiao Tang. Cepat pergi, gak mau lihat kamu lagi. Kamu tega banget. Kamu benar-benar nggak peduli aku? Sudah kubilang semua. Chenmo. Ini lumayan bagus. Agak abstrak. Lukisan, gunung di musim gugur, ini bagus, goresannya halus. Maknanya dalam, cocok dipajang di ruang baca. Iya, enak dipandang. Nggak nyangka kamu paham lukisan tradisional. Gak sampai paham, cuma menurutku. Seni bisa bikin hidup lebih berkelas. Iya, aku lagi mau beli beberapa lukisan buat dipajang di villa. Gimana pendapatmu? Villa? Kamu mau beli villa? Iya, aku cuma mau beli beberapa lukisan. Sekalian beli villa buat pajang lukisannya. Buat beberapa lukisan doang. Kamu mau beli villa? Gampang, yang penting hidup jangan asal-asalan, kan? Hang, Kamu lagi ada waktu nggak? Ayo kita lihat bareng. kapan kamu sudah tentukan waktunya? Aku temani, kamu lihat. Oke, deal. Tunggu di sini dulu, aku mau bicara sama bos dulu. Cek apakah ini bisa dipastikan. Aku tunggu. Nona Su ketemu lagi. Wah, kebetulan sekali Bos Jiang. Lukisan musim gugur di pegunungan ini, sapuan kuasnya sangat halus. Suasananya sangat dalam. Nuansa puisi Wang Wei terasa sekali di sini. Nona Su juga suka lukisan tradisional Tiongkok? Aku cuma merasa nyaman melihatnya. Sebenarnya aku nggak terlalu paham soal ini. Seni memang subjektif, kalau sudah merasa nyaman. Itu sudah merupakan resonansi terbaik. Nona Su, tidak keberatan. Kalau saya menemanimu melihat lukisan, nanti setelah pameran, kita minum kopi bersama. Lanjutkan diskusinya. Jiang ini memang tidak terlalu berbakat, tapi punya sedikit pandangan tentang seni. Maaf, Bos Jiang. Pacar saya masih menunggu di sana. Saya permisi dulu. Tolong selidiki kebiasaan dan jadwal harian Su Xiaotang. Selain itu, tentang Chenmo itu, yaitu bos baru dari grup Hezhong. Saya butuh informasi yang lebih detail. Kakak, Chenmo itu, entah bagaimana, tiba-tiba jadi CEO grup Hezhong sekarang. Dia sudah menginjak-injak adikmu ini, kamu nggak bantu? Qin Hao. Aku nggak peduli apapun masalah. Antara kamu dan Chenmo, itu harus kamu selesaikan sendiri. Aku nggak akan macam-macin dengan grup Hezhong, apalagi. Kita cuma sepupu, aku sudah berkali-kali kasih kamu uang. Sebenarnya Jiang Chunyuan sudah tahu. Dia sudah tidak senang. Kamu paham? Aku dan Jiang Chunyuan adalah suami istri. Kalau dia menuntut, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya aku tidak akan memberimu uang lagi untuk berbuat semaumu. Cepat pergi dari sini. Tidak kasih ya tidak kasih, aku cari cara sendiri. Aku tidak percaya.
Hei si sayang, kamu yakin? Jiang Chunyuan tertarik pada Su Xiaotang? Iya, informasinya tidak mungkin salah. Minarik juga. Jiang Chunyuan ternyata punya niat jahat. Tapi kebetulan bisa memanfaatkannya untuk melawan Chen Mo. Qin Shao, ini, kamu sebenarnya mau apa sih? Shao dan Qin temanku. Kamu cukup ikuti saja perintahku, setelah berhasil. Tidak akan kusia-siakan kamu. Kalau kakak tidak peduli lagi pada adik, maka kakak ipar harusnya menunjukkan sikap dong. Shanemao, Su Xiaotang. Jangan salahkan aku, ini semua karena kamu yang memaksa. Nona Su, kebetulan sekali. Ketemu lagi. Bos Jiang, kok bisa kamu menemukan tempat ini? Apa kamu tahu aku kerja paruh waktu di sini? Oh, aku ada urusan di sekitar sini, kebetulan lewat toko bunga ini. Tidak menyangka kamu kerja di sini, memang sudah jodoh. Bos Jiang mau beli bunga? Silakan lihat-lihat dulu. Kalau sudah pilih kasih tahu aku. Bunga matahari. Bunga yang cerah dan positif, Nona Su memang punya selera. Bos Jiang suka bunga matahari ini? Maknanya adalah sikap hidup yang optimis. Melambangkan cahaya dan harapan. Ya, aku ambil satu buket bunga matahari ini. Tapi sepengetahuanku, maknanya ada arti lain, yaitu keberanian untuk mengejar. Nona Su, setelah pulang kerja ada waktu tidak? Sejujurnya, sejak perpisahan terburu-buru kemarin, Jiang selalu berharap ada kesempatan untuk ngobrol denganmu. Oh ya, aku dengar. Kamu dekat dengan Chen Mo itu. Aku juga cukup tertarik padanya, tidak tahu. Bisakah kamu memperkenalkannya padaku? Maaf Bos Jiang. Setelah pulang kerja aku harus ke rumah sakit untuk merawat ayahku. Lagi pula belakangan ini Chen Mo juga sibuk. Mungkin tidak terlalu memungkinkan. Mengerti, aku yang terlalu lancang. Semoga ayah Su cepat sembuh. Buket bunga matahari yang melambangkan semangat positif ini, aku beli. Kalau begitu, tolong berikan pada Paman Su. Ini. Oh ya, semoga lain kali ada kesempatan dengar ceritamu. Tentang Chen Mo. Dia sepertinya orang yang cukup menarik. Asal bisa rekam interaksi Jiang Chunyuan dengan Su Xiaotang, Chen Mo pasti akan salah paham. Qin Zanhao, jangan pikir aku nggak tahu. Mau ngejar Su Xiaotang. Tapi kalau Su Xiaotang putus dengan Chen Mo, mungkin nanti aku ada kesempatan. Hai Chen Mo. Lagi sibuk? Barusan Jiang Chunyuan datang. Dia kayaknya tertarik banget sama kamu. Bahkan minta aku perkenalkan. Aneh deh rasanya. Hati-hati ya. Santai, aku tahu maunya apa. Syukur gak apa-apa. Nanti jemput kamu kalau udah selesai. Oke, aku tunggu. Kak, Ada APA? Buru-buru amat. Kak, lihat foto-foto ini, baru aku terima. Kakak ipar ternyata punya selingkuhan di luar. APA? Si Zhang Si Yuan Yuan ini. Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Ya ampun, Kak, dari dulu aku udah curiga, kakak ipar selalu dingin sama kamu, ternyata. Memang ada wanita lain di luar, apalagi. Wanita ini udah aku selidiki. Namanya Su Xiaotang. Si orang streamer terkenal. Kakak ipar tega mengkhianatimu demi wanita seperti ini. Nggak boleh. Aku harus minta penjelasan darinya. Mau lihat, apa kehebatan Su Xiaotang ini? Sampai berani merayu suamiku. Zhang Kanyuan, kamu kan jago? Sekarang lihat caramu bersin ini. Chen Mo, kamu juga jangan harap selamat. Direktur Chen, kami temukan ada yang diam-diam membeli saham Hezhong. Terdeteksi.
Posisi pemegang saham utama terancam. Sistem pembelian kilat 1 yuan telah diaktifkan otomatis. Produk Jabdat harian, pembelian dibatasi sekali. Produk kilat hari ini. 52% saham aliansi kamar dagang, sekaligus jadi ketua. 52% saham aliansi kamar dagang. Aku jadi ketua aliansi kamar dagang. Ini adalah organisasi yang sangat besar dan dalam. Pembayaran host selesai, pembelian berhasil, akuisisi saham sedang berlangsung. 180, 179. Siap-siap untuk rapat. Ini tidak mungkin. Tembok ternyata membeli 52% saham aliansi kamar dagang. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bos John, cara Cemo selalu di luar dugaan. Kita mungkin meremehkannya. Sepertinya Chenemo benar-benar tidak boleh diganggu. Beritahu semua orang. Semua rencana yang menargetkan Chenmo, segera hentikan. Saya akan segera melakukannya. Chen Mo. Kamu memang bukan orang biasa kali ini. Aku terlalu ceroboh. Chenmo, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi sebagai sahabat Su Xiaotang, aku tidak tahan melihatnya. Akhir-akhir ini sangat dekat, tingkahnya ambigu. Aku keluar kamu tidak tahu apa. Jiangxi tiba-tiba memprovokasi. Ini tidak sederhana, tidak bisa. Xiao Tang pasti dalam masalah. Kamu adalah Su Xiaotang? Saya Su Xiaotang. Boleh tahu Anda siapa? Kamu anak kecil yang tidak tahu malu, berani beraninya merayu suamiku. Nyonya, mungkin ada kesalahpahaman. Saya bahkan tidak mengenal suami Anda. Kalau begitu dijelaskan, foto-foto ini apa maksudnya? Foto-foto ini benar-benar diambil dari konteks yang salah. Nyonya, usia yang datang untuk bunga, saya dan dia. Sama sekali tidak ada hubungan yang tidak pantas. Membeli bunga? Membeli bunga perlu sedekat ini? Kamu pikir aku bodoh? Kakak, jangan marah dulu, dengarkan penjelasan Nona Su. Nona Su, kakakku emosinya agak cepat. Tapi kamu juga tidak boleh melakukan hal seperti ini. Tuan Qin, saya dan Siang Nana. Tidak ada hubungan apapun, foto-foto ini direkayasa. Nona Su, buktinya jelas, membela diri tidak ada gunanya. Lebih baik kamu jujur mengaku, agar masalah tidak semakin besar. Su Xiaotang, kamu wanita tidak tahu malu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Nona Luo, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Bos Jiang. Masih berani membantah. Luolan, apa yang kamu lakukan? Zhang Kanyuan, kamu masih berani mencarinya? Apa kamu benar-benar tidak menganggap aku ada? Kamu gila ya, Luolan? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan? Kamu sedang merusak rencana besarku. Kamu datang ke sini, mesra-mesra dengan SIM ini. Kamu bilang aku merusak rencanamu? Kamu benar-benar mengecewakanku. Aduh, Kenapa? Sakit hati. Zhang Kanyuan, ternyata di hatimu hanya ada dia. Su Xiaotang, lihat hari ini aku tidak akan memberimu pelajaran. Berhenti. Bos Jiang, apa yang terjadi di sini? Ah, Pak Chen, ini salah paham. Salah paham. Istriku terlalu emosional. Lihat Asli, istrimu memukul Su Xiaotang. Kamu menyebut ini salah paham? Zhang Kanyuan, dia itu siapa? Kenapa kamu takut padanya? Luolon, kamu diam. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Sepertinya Nona Luo sama sekali tidak tahu identitasku. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kamu menyentuh pacarku. Su Xiaotang ini, dia merayu suamiku. Jiang Chuniwan, kamu sendiri yang bilang.
Apa hubunganmu dengan Su Xiaotang? Pak Chen, aku dan Nona Su. Benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Aku hanya datang beli bunga, tidak menyangka akan menimbulkan salah paham seperti ini. Zhang Kanyuan, Keadaan sudah berkembang. sampai sejauh ini. Alasanmu ini. Terlalu asal ya? Ah, Pak Chen, aku bersumpah. Aku dan Nona Su benar-benar hanya hubungan pelanggan biasa. Istriku terlalu sensitif. Zhang Kanyuan, kapan kamu jadi pengecut seperti ini? Dia itu siapa? Kenapa kamu takut padanya? Luolon, Diam Cow. Kalau masih berulah, Sudah. Konflik antara kalian berdua, aku tidak mau ikut campur. Tapi aku peringatkan kamu. Su Xiaotang adalah pacarku. Kalau berani menyentuhnya lagi, tanggung sendiri akibatnya. ya, Bos Chen, aku janji. Hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Kakak, lihat, Bos Zhang. Demi perempuan ini, dia tidak menghargaimu. Perempuan seperti ini pantas dihukum. Su Xiaotang, kamu si manis tak tahu malu. Aku akan mencabik mulutmu. Jian Chunyuan, kamu berani memukul aku? Bawa Jia dan Qin Zhanhao. Teh Mirka, kakak ipar, jangan seperti ini. Aku adalah adik iparmu. Ketua Chen, hari ini adalah kesalahan aku tidak tegas. Terserah kamu mau menghukum bagaimana. Ketua Chen, Chenemo, kamu. Kapan kamu jadi ketua? Qin Zhanhao, Diam Cow. Ketua Chen adalah ketua aliansi kamar dagang. Identitasnya, beraninya kamu meragukan? Chunyuan, dengar penjelasanku. Semua karena Qin Zhanhao menipuku. Aku jadi salah paham denganmu dan Su Xiaotang. Kamu benar-benar lucu, dipakai sebagai senjata tapi tidak sadar. Jiang Chunyuan, mulai sekarang. Aku yang melihat Qin Zhanhao lagi. Selanjutnya bagaimana menanganinya? Kamu sudah tahu kan? Ah, ya, Ketua Chen. Aku tahu harus berbuat apa. Ketua Chen, kakak ipar, aku salah, benar-benar salah. Kumohon maafkan aku. Masih ada satu orang lagi. Lepaskan. Jianmo, kenapa kamu bawa Jiangxi ke sini? Jiangxi ini bersekongkol dengan Qin Zhanhao. Satu bertugas merencanakan di belakang. Satu lagi bertugas memicu masalah di depan. Tujuannya adalah untuk membuatmu terjebak dalam masalah. Ketua Chen, jangan dengarkan omongannya yang tidak jelas. Jiangxi yang mendatangi aku duluan. Dia bilang asal aku mau bantu. Dia bisa menghancurkan nama baik Su Xiaotang. Qin Zhanhao, jangan asal nuduh. Yang nyari aku duluan kan kamu. Katanya asal aku mau kerja sama. Kamu akan kasih aku 3 juta. Dasar pembohong. Jiangxi, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kita kan teman baik. Kenapa kamu tega melakukan ini? Xiaotang, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon, lihatlah persahabatan kita dulu. Maafkan aku, ya? Jiang Chunyuan. Jiangxi mana? Serahkan juga padamu. Ketua Chen, tenang saja, pasti akan kuhandle dengan baik. Bos Jiang. Bukannya kamu ingin bersekutu denganku? Kalau begitu, kali ini tunjukkan keseriusanmu. Ketua Chen, aku mengerti, tenang saja. Aku pasti akan memuaskan Anda. Ketua Chen, Bos Zhang. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon kalian berdua maafkan aku. Tolong, kasihani aku. Bawa dia pergi. Xiaotang, ayo kita jalan-jalan juga. Jianmo, Jiangxi. Dia tidak apa-apa, kan? Tenang saja. Tidak ada masalah besar. Tapi juga tidak akan enak. Semua ini akibat perbuatannya sendiri, pantas mendapat hukuman. Memang seharusnya begitu. Aku cuma heran, kenapa dia bisa berubah seperti ini? Kita kan teman baik. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Ya sudahlah, hati orang bisa berubah. Kamu terlalu baik. Ini bukan salahmu, kamu juga tidak perlu merasa bersalah. Kamu memang sangat baik. Terima kasih, Jianmo. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tenang, selama ada aku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun.
Tapi, bagaimana kamu mau membalas jasaku? Aku traktir kamu makan, ya? Sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantuku hari ini. Wah, Nona Su akhirnya mau mentraktirku makan. Kalau begitu, apakah Ketua Chen berkenan? Tentu saja, tapi biar aku yang bayar. Kamu hanya perlu bersenang-senang. Tidak boleh, kan sudah janji aku yang traktir. Jangan merebut kesempatanku. Baiklah, kalau begitu aku akan pikirkan pesan yang mahal-mahal. Aku akan merasa puasnya dengan uangmu. Jangan pesan yang mahal, nanti aku bangkrut. Bangkrut gimana lagi? Aku yang menanggungmu. Aku sanggup kok. Siapa suruh kamu menanggung? Aku wanita mandiri. Baiklah, wanita mandiri. Wah, aku harus berpikir bagaimana caranya menghasilkan lebih banyak uang. Agar Nona Su bisa bergantung padaku. Atau mungkin aku bisa mencuri, atau merampok juga boleh. Sudah, jangan ngawur. Ayo pergi. Siap, Nona Su. Ayo.